السلام عليكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih mata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa hafaz wa nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa khataman nabi amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sekjen Pekerja Provinsi Lombok Timur, kemudian yang kami hormati Koordinator Wilayah 2 itu Ustaz Cuprianti, kemudian koordinator kecamatan dari Sakra Barat dan kecamatannya lain, dan rekan-rekan guru lembaga pendidikan yang ada di wilayah selatan yang kami hormati. Alhamdulillah, syukurillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan salah satu program kita pada pagi hari ini di wilayah selatan. Kemudian salawat dan salam kita haturkan dan kita curahkan kepada mahabbah kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah berbanting tulang memperjuangkan ajaran Islam di muka bumi ini, sehingga kita dapat mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram.
Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan kita yang sebenarnya dari dulu kita serancang atau kita suruh di bagian Sakra Barat ini untuk melaksanakan kegiatan. Sebenarnya kata-kata sambutan itu mohon maaf ya, nanti yang paling penting lah koordinator wilayah yang paling penting ya. Yang biasanya pertama, mana itu tuan rumah yang menyampaikan. Nah, pertama koordinator wilayah, kemudian korcamnya. Di situ nanti koordinasi antara korcam sama korwil itu apa yang akan disampaikan itu nanti itu kami selaku ketua akan memecahkan atau melaporkan atau apa mungkin mau diselesaikan itu. Nah, jadi kemungkinan kena tumben ya di Sakra Barat, jadi dia tahu apa istilahnya tak teratur lah. Nah, jadi nanti umumnya nanti terakhir, belum penyampaian dari sekjen. Jadi paling tidak korcam harus menyampaikan juga ya secara aturan ya. Korcam menyampaikan apa disampaikan. Jadi jalur daripada silaturahmi itu apa yang disampaikan oleh korcam sokor itu akan kita bahas supaya kita tahu apa jalur kita, apa yang kita bahas ya. Walaupun suratnya ada sesuai dengan silaturahmi, tapi silaturahmi dalam bentuk apa itu akan disampaikan nanti oleh korcam. Insyaallah ke depan seperti itu Pak Korcam ya. Ya supaya nanti korwilnya juga bisa menyampaikan. Dan jadi untuk silaturahmi ini alhamdulillah karena masih kita dalam bulan Syawal lagi. Ya, masih dalam bulan Syawal, masih kita bisa saling memaaf-maafkan, minal aidin al-faizin al-maqbulin, minal aidin al-faizin al-maqbulin, minal aidin al-faizin al-maqbulin. Jadi kita selaku manusia kita saling memohon maaf, salam-salaman, maaf-maafan. Dengan tidak kita memaafkan antara sama manusia, maka itu tidak ada artinya kita hidup di dunia ini. Salam Ramadan, ada bulan Syawal, disinilah kita ada pengampunan dan kita saling bermaaf-maafan kepada saudara kita seiman dan seagama. Kita nggak tahu dari mana dosa kita datang, dengan perbuatan apa kita dosa kita, tanpa kita tersadar bahwa kita tetap berdosa yang namanya manusia. Jadi dia tahu diri itu berdosa, walaupun kita tahu ini secara hukum dia tahu dia berdosa. Karena itu bulan Syawal ini masih belum berakhir, kami atas nama Ketua Pokja dan sejajaran yang hadir pada kesempatan ini kami mohon maaf yang besar-besarnya. Mudah-mudahan kita mulai dari 00 gitu. Dari kosong-kosong dinara pada salah sila Buddha. Terima kasih. Wilayah 2, 3, dan 4 semuanya sudah ada tupoksinya masing-masing, tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi kalau kita sudah mempunyai tupoksi kita masing-masing, tidak boleh kita saling melangkahi sesuai dengan aturan, struktur dan organisasi kita. Setiap lembaga itu mempunyai aturan dan struktur. Apalagi kita ini besar. Kita besar Lombok Timur, kita punya struktur, kita punya aturan, kita punya lain sebagainya. Jadi tidak gampang kita saling melangkahi, saling menyalahi, itu kita punya aturan sendiri. Nah, jangan nanti gara-gara yang sepele itu, Masya Allah kita rusak ya. Kadang kita sudah susah payah, berbanting tulang, sama-sama berjuang, sehingga sampai saat ini masih berdiri yang namanya Pokja. Jangan gara-gara hal yang sepele itu akan menjadi besar ya. Harapan kita bagaimana cara menyelesaikan di bawah, jangan sampai tersentuh sampai di atas. Selesaikan secara kepala dingin, selesaikan secara hati yang jernih, jangan sampai terbawa arus atau emosi. Nah, jadi koordinator wilayah. Nah, perintah dari atas diperintahkan kepada koordinator wilayahnya masing-masing yang di 4 wilayah. Wilayah 1, 2, dan 3. Kita ambil satu aja. Wilayah contohnya wilayah 1. Yang jadi koordinator wilayahnya adalah Ustadz Jupriandi. Ini 2 ya, wilayah 2 bagian selatan ada 5 kecamatan sampai ke Ruang Juwaru. Nah, jadi beliau niki sudah dilantik dulu
menjadi koordinator wilayah pengurus induknya yang ada di bagian selatan. Jadi apapun permasalahan, apapun kegiatan, kesepakatan yang ada di wilayah 2 itu tidak boleh menyimpang dari kesepakatan mereka. Dan kagum pada sini melangkahi. Itu tergantung kesepakatan atau aturan yang ada di koordinator wilayah 2 contohnya. Ada permasalahan, silakan selesaikan secara organisasi. Ada yang perlu disampaikan, silakan berorganisasi. Sebelum diselesaikan di bawah, jadi tidak boleh kita sampaikan ke atas. Nah, mana sesuai yang penting sesuai dengan aturan yang ada di wilayah 2 contohnya. Kemudian di koordinator wilayah 2 itu dia punya ketua, kemudian dia punya sekretaris, kemudian dia punya bendahara. Ya, kira-kira siapa yang menjadi bendaharanya kalau di bagian selatan ini untuk korwilnya? Sudah jelas ya. Yang jadi sekretarisnya Ustadz Irwan. Nah, ini supaya pelanggan tahu, tupoksi Ustadz Irwan bukan korjam ya, tetapi beliau ini adalah sekretaris koordinator wilayah 2. Artinya sama fungsinya sama dengan koordinator wilayah. Seandainya ada perintah dari koordinator wilayah mewakili atau kerja dari sekretarisnya, itulah harus kita patuhi karena ini perintah. Contohnya, nah karena pekerjaan itu akan dihandle oleh koordinator wilayah atau sekretaris wilayahnya. Nah, itulah contohnya. Ada tugas atau lebih sebagainya nanti. Nah, ini tugas koordinator wilayah. Memilih, mengangkat menjadi korjam itu tugas korwil dan haknya dia. Kalau sudah terdaftar dengan anggotanya di bawah itu, nah barulah kita yang selaku ketua mengukuhkan atau menetapkan siapa menjadi korjam dan SK-nya akan keluar. Nah, kalau sudah keluar SK-nya, insya Allah kita sudah aman. Ya, artinya supaya kita nanti tidak saling melangkahi. Ya, tidak melangkahi. Nah, nanti kita kasih informasi ke korwilnya, nanti turun ke korjam sampai ke bawah itu. Itu tugas daripada koordinator wilayahnya masing-masing. Insya Allah kita semua ini dari semua wilayah, insya Allah semuanya aman. Tinggal bagaimana cara kita untuk menyampaikan sesuatu itu supaya supaya kita bisa aman. Dalam hal ini mohon maaf, kami atas nama ketua itu tidak memandang kawan, tidak memandang saudara. Silakan kita sama-sama berorganisasi dengan kepala sehat dan kepala dingin. Ya, silakan. Jangan kita sampai merusak organisasi ini karena kita sudah lama bentuk dan kita sudah berapa kali kita sudah difitnah, berapa kali kita mau dirusak. Masya Allah, tetapi kita kuat, teman-teman ini kuat untuk berjuang sehingga kita sampai di sini. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kami hormati, itulah sedikit termasuk organisasi. Nanti di korjam itu ada dia punya pengurus, ada korjamnya, kemudian ada bendaharanya, ada sekretarisnya, dan ada anggota-anggota yang ada di bawah. Itu supaya nanti kita tahu tupoksi kita masing-masing. Nah, jadi kemungkinan besar teman-teman yang ada di wilayah Sakrabati belum tahu siapa korjamnya. Oke, tapi yang menjadi korjam untuk sementara sekarang sebelum keluar izinnya SK-nya adalah Ustadz Tamin untuk menjadi korjamnya. Dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan 1. Mengangkat saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini menjadi korjam TPQ dan Diniyah Kecamatan Sakra Barat. 2. Saudara yang tercantum namanya dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu mengemban tugas menjadi korjam TPQ dan Diniyah Kecamatan Sakra Barat. 3. Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenarnya.
ditetapkan di Sakra Barat pada tanggal 22 Mei 2022. Koordinator Wilayah 2 Pokja Tapeki dan Diniyah Jopriyandi Kiha SSI sudah ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Korwil 2 Pokja Tapeki dan Diniyah Kabupaten Lombok Timur nomor 001-Korwil-Pokja-LTM-2022. 1. Mustamin SPDI, alamat Tampeh, jabatan kedua. 2. Syakirin SPD, alamat Jeru Gunung, jabatan sekretaris. 3. Muhammad Syamsul Rizal SPD, alamat Montong Bile, jabatan bendahara. Anggota 1. Samsudin SPDI. Kedua, Apipudin SPDI. Korwil 2 Pokja dan Tapeki dan Diniyah Kabupaten Lombok Timur. Kedua, Jopriyandi Kiha SSI sudah ditandatangani. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kukuhkan adalah Damplonggo selaku pengurus Korcam Kecamatan Sakra Barat. Apakah saudara-saudara semua kira-kira mau berbuat untuk Pokja kita ini? Kira-kira bisa kita andalkan untuk berbuat untuk mengembangkan dan memajukan Pokja pada forum kita ini? Bisa. Mudah-mudahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala yang selaku Korwil Koordinator Wilayah 2 Pokja Kabupaten Lombok Timur resmi mengukuhkan melantik Bapak Saudara selaku pengurus Pokja Korcam Pokja Lotim Sakra Barat. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan kita semua bisa mengemban tugas ini dengan baik, bisa berbuat untuk kemajuan forum yang kita bentuk pada yang sudah ada. Sekali lagi terima kasih. Demikian kata-kata pelantikan ini, mudah-mudahan membawa rahmat pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT. Mudah-mudahan. Nah, jadi maklum bisa. Sudah dipoto? Udah semuanya. Atau foto bareng bisa? Foto bareng. Tuh, 2, 3. Semangat. Siap berjuang untuk Pokja Lombok Timur. Ketika kita membentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi ketika adalah jabatan lowong, seperti yang disampaikan oleh ketua tadi bahwa nama-nama yang tertera di SK dulu sekarang sudah tidak aktif. Ya, kami katakan tidak aktif karena ada yang kita ketahui bahwa beliau-beliau itu ikut bergabung di FKPK. Ada juga yang ikut bergabung di FKDT. Kita tidak melarang teman-teman itu mau bergabung di mana, itu hak prerogatif mereka. Akan tetapi ketika ada jabatan lowong atau pengurus yang lowong, itu nanti ketika kordesnya tidak ada, silakan musyawarahkan di tingkat desa. Siapa yang dibentuk menjadi kordes, silakan musyawarah di tingkat desa. Ya, ketika ada korcamnya lowong tidak ada yang menjabat, silakan musyawarahkan di tingkat kecamatan dengan mengundang semua kordes. Ya, jangan seperti tadi kita sekarang ini ada acara silaturahmi langsung kita musyawarahkan sekarang ketika ada sambutan. Nanti musyawarahkan di tingkat kordes, tingkat korcam, tingkat wilayah dan sebagainya. Nanti lapor ke pengurus inti untuk dibuatkan SK. Nanti untuk dibuatkan SK. Itu titik dan garis bawahnya di sini adalah terkait masalah koordinasi. Ya, terkait masalah koordinasi silakan di tingkat desa. Ya, harus kita pahami bersama, selesaikan di tingkat desa lalu bawa ke tingkat kecamatan. Ya, jangan dari tingkat desa langsung loncat ke pengurus inti. Itu artinya melangkahi, nyocok ini di Korcam sama Korwil ini merasa dilangkahi karena pengurus di desa itu langsung naik ke tingkat inti.
Itu yang perlu kita pahami bersama. Ini sekedar tambahan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa pedomani bersama karena yang sudah ada tertera di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selebihnya terkait masalah resapel pembentukan itu nanti kita musyawarahkan bersama baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat wilayah. Itu saja kurang lebih yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.